Matahari sudah tinggi. Hari itu, aku memang sengaja bangun agak siang, dan rumah sudah kelihatan sepi. Mona istriku sudah berangkat kerja, dan bapak mertua juga sudah berangkat ke kantor. Sehingga tinggal aku dan ibu mertuaku yang ada di rumah saat itu. Selanjutnya aku menuju ke ruang makan untuk sarapan. Tapi hari itu tidak ada nasi atau roti yang biasanya disediakan oleh ibu mertuaku. Kemana ibu mertuaku? Padahal perutku sudah sangat lapar sekali. Gumamku dalam hati. Aku coba mencarinya di dapur, tapi lagi-lagi ibu mertuaku tidak ada di sana. Akhirnya aku mencarinya di kamarnya. Pintu kamarnya sedikit terbuka saat aku sampai di sana. Dan klik, jantungku tiba-tiba berdebar-debar saat dari sela-sela pintu kamarnya itu, aku melihat ibu mertuaku yang sedang berdiri di depan cermin. Rupa-rupanya dia habis ngemil, sehingga aku disuguhi pemandangan yang begitu indah. Terlihat ibu mertuaku sedang asik mengamati dan mengagumi keindahannya sendiri itu. Bahkan sesekali ibu mertuaku berputar, bagaikan peragawati saja. Umur ibu mertuaku yang 49 tahun itu tidak menghalangi kekagumanku pada semua keindahan yang disuguhkannya itu. Lama-kelamaan, keinginanku pun jadi timbul akibat melihat keadaan ibu mertuaku yang seperti itu. Berkali-kali aku meneguk ludahku sendiri, akibatnya tanpa sadar, aku menyenggol pintu kamarnya itu. Sehingga bunyi pintu yang terbuka itu mengagetkan ibu mertuaku maupun aku sendiri. Ibu mertuaku spontan memandangku dengan panik, karena merasa malu saat melihatku sedang memergokinya dalam keadaan yang seperti itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut ataupun malu. Aku malahan senang bisa melihat pemandangan nan indah yang ada di depanku itu lebih jelas lagi. "Trier, sejak kapan kamu di situ?" tanya ibu mertuaku sambil menahan rasa malunya. Aku pun hanya tersenyum kecil karena melihat ibu mertuaku malahan bertolak pinggang dan mukanya menutupinya. "Salah ibu sendiri, kenapa tidak menutup pintunya dengan rapat?" sahutku sambil mendekatinya. "Atau jangan-jangan ibu memang sengaja supaya saya bisa melihatnya?" tanyaku nekat. Tiba-tiba tangan kanan ibu mertuaku seperti terangkat, hendak melakukan sesuatu padaku karena marah. Tapi aku lebih cepat dan menangkap tangan ibu mertuaku itu. Dengan gerakan cepat, ibu mertuaku sudah dalam kekuasaanku. Spontan saja kini, aku dapat menghirup aroma harum yang terpancar dari ibu mertuaku. Mendapat perlakuan yang seperti itu, tentu saja ibu mertuaku mencoba melepaskan diri. Namun kedua tanganku cukup kuat untuk menahannya. "Ria, lepaskan. Aku ini ibu mertuamu. Jangan lakukan yang tidak-tidak pada itu," ucapnya. Aku sudah tidak peduli lagi. Dengan segera saja aku pun berusaha untuk memulainya. Ibu mertuaku pun terus saja berusaha untuk menolaknya, sehingga akhirnya membuat kami berdua terjatuh ke tempat TDR. Tentu saja kesempatan itu aku gunakan sebaik-baiknya. Tetapi ibu mertuaku dapat mendorongku dan mencoba untuk melarikan diri. Dengan sigap aku pun menangkapnya. Tanpa ini itu dulu. Lanjut aku mencoba untuk segera saja menyempurnakannya. Tapi posisi ibu mertuaku saat itu cukup menyulitkanku untuk dapat menyatukannya dengan benar. Apalagi ibu mertuaku tidak henti-hentinya mencoba mendorongku. Akhirnya, ibu mertuaku sedikit aku miringkan. Aku tidak mengenal kata putus asa dengan usahaku yang tidak mengenal menyerah itu. Akhirnya aku berhasil juga menyatukannya. "Trian, aku ini ibu mertuamu," ucapnya. Aku diam saja, karena sedang sibuk bekerja. Lama-kelamaan, berkat usahaku yang secara konsisten itu, akhirnya membuat ibu mertuaku pun mulai terbawa suasana juga. Ibu mertuaku pun banyak diam, serta hanya sesekali bersuara kecil. Mata ibu mertuaku kuan aku lihat sedikit tertutup dan kelihatan sayu sekali. Dengan tanda-tanda itu, aku pun mengira kalau ibu mertuaku sudah tidak lagi menolaknya. Tentu saja itu menjadikan aku lebih bersemangat dalam bergerak. Ibu mertuaku rupa-rupanya suka dengan gerakanku itu, karena suaranya terdengar semakin sering aku dengar. Bahkan kini aku tahu kalau ibu mertuaku mulai membalas gerakanku itu. Hingga sekitar 12 menit kemudian, ibu mertuaku memberikan tanda kalau akan mencapainya.
Dengan segera aku berusaha mengejarnya, dan akhirnya hampir bersamaan, kami berdua pun berhasil meraihnya. Setelah sesaat ibu mertuaku mengatur nafasnya, dia pun bangkit berdiri dan menatapku dengan mata yang sembab. "Rian, tinggalkan ibu sendiri, tolong," ucap ibu mertuaku seraya tangannya menunjuk ke arah pintu kamarnya. Aku pun hanya mengangkat bahuku dan meraih semua yang berserakan itu, serta pergi dari kamarnya. Sebelum pergi, aku menatap wajah ibu mertuaku sejenak, tapi dia membuang muka. Aku pun keluar dari kamar itu. Sesampainya di kamarku, aku baru merenungi apa yang aku lakukan barusan itu. Tapi entah kenapa, aku malahan benar-benar merasa sangat bahagia sekali setelah mendapatkan itu semua. Hampir 1,5 jam, aku berdiam diri di kamarku itu. Semakin lama aku berpikir, malahan semakin menghayati semua bayangan saat aku dan ibu mertuaku saling berbagi tadi itu. Akibatnya, keinginanku pun kembali bangkit, sehingga aku benar-benar kembali membutuhkan penyelesaian dengan ibu mertuaku lagi. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera keluar dari kamarku dan mencari ibu mertuaku di dalam kamarnya. Tapi ternyata ibu mertuaku sudah tidak ada di kamarnya itu. Aku pun mencarinya di ruang tengah. Ternyata tidak ada juga. Aku tidak menyerah begitu saja. Akhirnya aku lihat ibu mertuaku sedang di dapur dan sedang memasak air. Ibu mertuaku saat itu memakai restuar tanpa lengan. Ibu mertuaku yang melihat kedatanganku itu, dan saat aku melangkah mendekatinya, ibu mertuaku sedikit mundur ke belakang. "Kamu mau ngapain lagi?" tanya ibu mertuaku sedikit panik. Aku tidak menjawabnya, dan dengan tangan kanan tuh, ibu mertuaku aku raih. Tapi anehnya ibu mertuaku tidak melarang atau mendorongku. Ibu mertuaku hanya diam, dan saat aku kembali memulainya, ibu mertuaku masih diam tidak bereaksi. "Rian, kalau kamu menginginkannya, tolong jangan pernah kamu buang di DLM." Suara ibu mertuaku terdengar memohon biku tingkung. Aku yang mendapat angin suara itu pun menjadi bertambah semangat lagi. Dengan sedikit terburu-buru, aku pun membuka semua penghalang yang ada. Kali ini aku tidak mengalami kesulitan sedikit pun, seperti yang pertama tadi. Karena ibu mertuaku saat ini dengan senang hati memberikannya padaku tanpa terkecuali. Di dapur itu, di atas meja makan, aku pun dibantu oleh ibu mertuaku untuk bisa lagi mencapai puncak yang terindah di siang hari itu. Apa yang kami berdua kerjakan saat itu berlangsung cukup lama, dan aku tahu kalau ibu mertuaku kelihatan begitu menyukainya. Di dapur saat itu, aku berhasil membuat kedudukan 1-2, yaitu aku dapat 1 kali dan ibu mertuaku 2 kali. Semenjak saat itu, aku pun bebas untuk mengulangnya dengan ibu mertuaku. Ibu mertuaku tidak pernah menolak kalau aku ajak di mana saja. Dan dari ibu mertuaku itu, akhirnya aku tahu kalau bapak mertuaku sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin padanya. Bahkan menurutnya juga, akulah satu-satunya orang yang sudah melakukan dengannya setelah bapak mertuaku itu tidak mampu lagi. Setiap hari, kami bebas untuk melakukannya, karena di rumah itu sangat sempit. Bahkan, kalau malam pada saat istriku sudah tertidur pulas, aku sering meminta ibu mertuaku untuk datang ke dapur untuk memberikan jite hanya untuk aku. Ibu mertuaku yang juga masih mempunyai keinginan yang tinggi, tentu saja tidak pernah menolakku. Dan ibu mertuaku itu termasuk wanita dengan keinginan yang besar. Pernah saat aku sedang membeli, ibu mertuaku tiba-tiba MSK dan langsung mengajakku. Padahal saat itu, bapak mertuaku dan istriku lagi nonton TV di ruang tengah. Tidak heran, kalau lama-kelamaan ibu mertuaku pun akhirnya positif Hakimi. Tapi anehnya, ibu mertuaku ingin mempertahankannya. Sehingga saat bapak mertuaku mengetahui hal itu, beliau marah besar dan menceraikan ibu mertuaku. Karena ibu mertuaku tidak mau mengatakan siapa pria yang telah menitipkan itu padanya. Setelah bapak mertuaku pergi dari rumah itu, aku pun semakin bebas saja dengan ibu mertuaku itu. Apalagi istriku semakin sering mendapat tugas keluar kota dari kantornya. Keadaan ibu mertuaku yang sedang Hakimi itu tidak menghalangi keinginan kami berdua.
untuk tetap melakukannya. Aku bahkan semakin suka dan bersemangat dengan ibu mertuaku itu. Singkat cerita, tibalah hasil kami berdua itu yang kuberi nama Aldo. Dia tumbuh sehat di bawah bimbinganku dan ibu mertuaku. Istriku sendiri mendapatkan pembiayaan untuk menimba ilmu di luar negeri dari perusahaannya. Sehingga keadaan ini membuat aku dan ibu mertuaku seperti sepasang suami istri saja. Demikianlah kisah kasih yang tidak seharusnya terjadi antara aku dengan ibu mertuaku itu. Janganlah sampai ditiru ya. Sekian dan terima kasih.